Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, biarlah kebaikan-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami memohon dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau boleh melawat kami dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Sesuai dengan amanah Gereja Kalimantan Evangelis bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 29 September tahun 2020. Bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 21. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 21 di bawah judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan, untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin untuk firman Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh dianugerahkan Tuhan untuk hidup di tengah-tengah suasana di mana kita menghadapi pandemi COVID-19. Itu artinya kuasa-kuasa kematian, kuasa-kuasa maut yang tidak kita lihat secara kasat mata berada di sekitar kita, berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi bagi kita, apapun kondisi, apakah itu kondisi maut yang mengancam kita, atau hal-hal lain yang membuat kita bisa menjadi takut dan gentar, seharusnya tidak menjadi hal yang menghambat kita untuk hidup melangkah bersama Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama mendengar apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Paulus melihat bahwa di masanya, pada saat dia melayani, bukan hanya dia yang terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil, tetapi ada banyak orang lain yang juga terlibat. Dan ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang orang lain lakukan, dilatar belakangi oleh berbagai macam motivasi. Tapi bagi dia itu tidak menjadi masalah, karena ia percaya apapun motivasi di balik orang memberitakan Injil, baik motivasi yang tulus atau oleh kepentingan yang lain, ia percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan bisa memakai, bisa mengubah segala sesuatu yang merupakan motivasi buruk, motivasi tidak tulus, bisa tetap dipakai oleh Tuhan untuk maksud baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat 19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Roh Yesus Kristus.
Jadi dia tahu bahwa Allah bekerja, berkarya, memberkati apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik maksud baik maupun maksud yang tidak baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bagi Paulus yang terpenting adalah bagaimana hidupnya yang pada waktu itu di penjara. Tentu gerak langkahnya menjadi terbatas, kegiatan penginjilan yang menjadi terbatas, atau memang dibatasi dengan terkungkungnya dia di penjara. Tapi bagi dia, satu hal yang menjadi motivasinya, menjadi kekuatan bagi dia, dia sangat percaya dan yakin. Bagaimana diungkapkannya di dalam ayat 1? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagi dia, kalau ia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, maka itu adalah hidup untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Sehingga saya bertema perenungan kita pagi hari ini adalah hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun kematian yang akan dia alami, dia pun melihatnya dalam perspektif iman. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau ia pun meninggalkan dunia yang panahnya, itu adalah keuntungan, karena ia tahu dia menerima mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bersama-sama bagaimana kita boleh belajar dari sikap Paulus, bahwa hidup adalah hidup yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Apalagi kita hidup di masa di mana kuasa kematian berada di sekitar kita. Jadi kalau kita hidup itu adalah kesempatan yang berharga, bernilai, yang harus kita isi, yang harus kita maknai, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah berujung bagi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini kita boleh merenungkan apa yang mau kita persembahkan dengan hidup kita untuk kepujian bagi nama Tuhan. Ketika kita hadir dalam keluarga kita, kehadirannya seperti apa yang seharusnya kita tampilkan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Tentu adalah kehadiran di mana kita mengasihi, mencintai keluarga kita, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu pula ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, apakah kehadiran kita membawa damai, menghormati, menghargai keragaman, bahkan mencintai dan mengasihi, termasuk orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Begitu pula kehadiran kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Apa yang bisa kita kontribusikan lewat hidup kita untuk persekutuan umat Tuhan? Mungkin lewat persembahan kita, mungkin lewat keaktifan kita yang membantu kegiatan pelayanan, atau lewat kesediaan kita ambil bagian dalam kegiatan pelayanan yang lebih luas lagi. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah kalau kita saat ini masih diberi kehidupan oleh Tuhan, tetapi kita diingatkan apa yang kita buat untuk Tuhan, apa yang kita buat untuk hidup kita. Apakah untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, atau sebaliknya untuk menyakiti dan melukai hati Tuhan? Kiranya Tuhan membimbing, menuntun kita hidup untuk Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami sungguh memaknai kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami menapaki sepanjang hidup ini, sepanjang hari ini, dalam kasih Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.